Halo Sobat Serba Ada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini admin Serba Ada akan memberikan info update terbaru tentang konflik Rusia dan Ukraina. Mengutip laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia, mereka menyebutkan bahwa musuh terus menderita kerugian yang cukup besar. Kali ini ada batalion ke-34 yang dikalahkan dari Brigade Infanteri Mekanik ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga mereka telah kehilangan lebih dari 150 orang tewas dan sekitar 450 orang terluka di dekat Mirnaya Dolina atau Republik Rakyat Luhansk. Tidak ada lebih dari 15-20 tentara yang tersisa di setiap kompi batalion ini, mengutip dari Kementerian Pertahanan Rusia. Komandan junior telah meninggalkan personel mereka dan meninggalkan area operasi. Unit Brigade Mekanik ke-30 AFU dekat Klinovoye atau Republik Rakyat Donetsk telah ditinggalkan dengan kurang dari 50% personel sebagai akibat dari serangan yang diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Dan juga lebih dari 170 tentara dan perwira lainnya yang terluka parah telah dievakuasi oleh komando mereka dari area operasi. Ini sepertinya terjadi peningkatan eskalasi pertempuran di garis depan. Kedua pihak saling mengklaim menang pada pertempuran yang terjadi di pinggiran wilayah Ukraina. Mungkin untuk sekarang memang sulit apabila kita ingin mengetahui siapa sesungguhnya yang menangkan pertempuran yang sedang terjadi pada konflik ini, karena kedua pihak juga sama-sama masih bertempur di medan yang sama. Terlihat juga pada akun Twitter dari organisasi pertahanan Ukraina bahwa pasukan Ukraina ini meluncurkan rudal Tochka-U yang rekamannya dirilis oleh organisasi tersebut, dan Kementerian Pertahanan Rusia lagi-lagi mengklaim bahwa pasukannya berhasil menjatuhkan rudal tersebut. Serangan atau perlawanan dari Ukraina akhir-akhir ini memang cukup intens setelah mereka mendapatkan pasokan senjata dari Amerika, dan bahkan kabarnya Amerika akan mengirimkan lagi setidaknya 4 unit lagi peluncur roket HIMARS. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus meluncurkan serangan di fasilitas militer yang berlokasi di Ukraina. Pada tanggal 22 Juni, persenjataan presisi tinggi pasukan dirgantara Rusia menghilangkan 49 fasilitas penyimpanan bahan bakar yang dirancang untuk peralatan militer AFU, serta hingga 50 kendaraan tempur dengan beberapa peluncur roket di hanggar, termasuk yang diproduksi di luar negeri. Persenjataan presisi tinggi Angkatan Udara Rusia juga menetralkan 3 pangkalan reparasi kendaraan lapis baja di dekat Nikolaev, 4 pos komando, tenaga kerja, dan peralatan militer di 18 area. Penerbangan operasional taktis dan tentara telah menghilangkan tenaga kerja dan peralatan militer di 96 wilayah dan 1 pos radar dekat Konstantinovka atau wilayah Kharkov. Pasukan rudal dan artileri telah menetralisir 26 pos komando, tenaga kerja AFU, dan peralatan militer di 364 area, serta unit artileri Ukraina di 58 area, termasuk 1 peleton howitzer M777 155 mm di Pulau Kubanski dan 1 peleton SMED MRLS dekat Novopokrovskoye atau Republik Rakyat Donetsk. 3 pos kontrol bergerak kendaraan udara tak berawak atau UAV telah dihancurkan dekat Zovnevaya, Kiselyovka, dan Barmasovo, wilayah Nikolaev. Dalam perang kontra baterai menuju Donetsk, persenjataan presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia, pasukan rudal dan artileri telah dinetralkan. 8 peleton Ukraina dari uragan MRLS dekat Avdeyevka, Vesyoloye, Dzerzhinsk, Novoluganskoye, dan Kurdyomovka, serta 11 peleton artileri Meriam AFU pada posisi tembak mereka di dekat Novopokrovskoye, Galitsinovka, Artyomovsk, Chasov-Yar, Krutaya Balka, Avdeyevka, Novovesyolovka, dan dekat Kleban BK, cekungan penyimpanan air yang telah menembaki kota Donetsk dan pemukiman lain dari Republik Rakyat Donetsk. Serangan yang diluncurkan oleh penerbangan pasukan rudal dan artileri telah mengakibatkan penghapusan lebih dari 650 nasionalis, 17 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 3 kendaraan tempur dengan SMERS MRL, serta 17 kendaraan khusus. Pasukan pertahanan udara Rusia telah menghancurkan 21 UAV Ukraina di dekat Pulau Ular, Petropolye, Strelechye, Malaya Kamsevaka, Dementievka atau wilayah Kharkov, Skadovsk, wilayah Kherson, Donetsk, Gorlovka, Donetski, Republik Rakyat Donetsk, Gorskoye, Okhnino, Republik Rakyat Luhansk, dan Novaya
Seburyevka atau wilayah Kherson. Rudal balistik 1 Toshka-U telah dicegat di dekat Pesky Ratkovskie, wilayah Kharkov, dan 22 proyektil MRLS di dekat Donetsk, Makayevka, Gorlovka, Kamsevaka atau Republik Rakyat Donetsk, Chervonoye, Izium, Sukaya Kamenka, wilayah Kharkov, dan di atas Pulau Ular. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia ke Ukraina ini setidaknya ada 211 pesawat terbang dan 132 helikopter, 1.329 kendaraan udara tak berawak, 349 sistem rudal anti pesawat, 3.750 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 647 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 2.088 meriam artileri lapangan dan mortir, serta 3.818 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Semakin banyak lagi objek-objek militer Ukraina yang berhasil dihancurkan oleh pasukan Rusia. Tentu bukan hal yang baik untuk pertahanan Ukraina, walaupun mereka terus disuplai oleh persenjataan dari negara-negara barat, tentu itu bukanlah hal yang baik. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat politik dan militer dadakan mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.